adik-adik, jumpa lagi di acara kita Jam Kids. Nah, sekarang Kak Desi mau ingatkan kembali, yang masih main simpan dulu mainannya ya. Kita datang dengan pakaian yang rapi, yang tertib. Kita mau ibadah, tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya. Yuk, bangkit berdiri. Hitungan yang ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, kami memuji Engkau, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi pujian yang pertama, Yesus Pokok. Oh
memuji Tuhan? Adik-adik, kita masih berdiri dan kita masih memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang kedua, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menyanyikan pujian, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau.
berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Hai adik-adik semua, jumpa lagi sama Kak Yosi. Nah, beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, barang-barang, mainan-mainan, atau sesuatu yang menghalangi konsentrasi, tolong disimpan dulu di tempatnya, ya, atau ditaruh di samping, gitu ya. Sekarang fokus untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, oke? Nah, sebelum mulai, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu suku-suku yang ada di dunia ini? Ya, siapa yang tahu? Iya saya tahu sih Kak, cuman itu namanya suku apa ya? Ya oke, nggak apa-apa. Kalau dunia terlalu luas. Sekarang kalau di Indonesia deh, yang paling gampang di negara kita. Siapa yang tahu ada suku apa aja? Yang sama deh kayak kakak nih sukunya. Warnanya kulit kakak ya putih ke coklat-coklatan gitu. Nah ini salah satu suku keturunan dari negeri tirai bambu gitu ya. Nah terus ada lagi yang dari suku tertentu. Oh iya, kamu sukunya apa? Dari Sumatera. Oke, dari Sumatera. Kita sebutnya biasanya suku Batak dari Sumatera gitu. Nah siapa yang di sini suku Batak? Saya Kak. Tentu ada marga-marganya, ada kebiasaan-kebiasaannya, ada adat istiadat gitu ya. Oke, yang lain. Selain suku Batak tadi dan suku keturunan kayak kakak ini, ada lagi yang dari Jawa. Nah, itu disebutnya suku Jawa dengan bahasa Jawa. Dengan adat istiadat yang berbeda tentunya dengan teman kita dari Sumatera atau teman kita dari Batak tadi, gitu ya. Bahasanya pun beda, daerahnya beda, budayanya beda, gitu ya. Terus kita bergeser ke kiri, ke Jawa Barat. Biasanya sukunya suku Sunda. Iya benar. Oke, nah bahasanya beda tuh. Teman-teman kita yang dari Bandung, gitu ya, beda bahasanya. Teman-teman kita dari Sukabumi, Bogor, Serang, dan sekitarnya itu berbeda. Dengan adat istiadatnya pun berbeda. Nah, kita bergeser lagi ke atas. Kalau kita lihat peta, di atas ada Pulau Kalimantan. Di situ ada suku-suku Dayak dan suku-suku yang lain. Bergeser lagi ke arah kanan, di Sulawesi ada Manado, Gorontalo, dan sekitarnya. Yang paling ujung ada Papua dan sekitarnya. Nah, tentunya berbeda-beda adat istiadatnya. Secara fisik juga berbeda. Secara kulit, warna kulit berbeda, mata juga berbeda, gitu ya. Nah, itu beragam suku-suku yang ada di Indonesia. Yang paling gampang. Kalau di luar negeri kan kita lihat kan ada yang suku Maya itu yang di Amerika Tengah tuh yang orangnya agak tinggi-tinggi, agak mancung-mancung gitu ya. Nah itu berbeda dengan suku-suku yang ada di Timur Tengah, suku Persia itu berbeda juga gitu ya. Atau kita turun di negara kita tuh di Australia, suku Aborigin, nah itu beda lagi tuh gitu ya. Nah suku Aborigin mirip-mirip dengan suku-suku yang di Afrika, mirip gitu ya. Nah masih banyak suku yang ada di dunia. Oke. Nah semua suku-suku yang ada di dunia ini tentunya semua adalah anak-anak Tuhan. Tentunya mereka semua mempunyai hak yang sama, mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai keistimewaan yang sama, gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi kenapa kakak mau kasih gambaran suku-suku yang ada di dunia ini? Nah, ceritanya begini.
Zaman dulu itu orang Yahudi itu menganggap dirinya itu lebih hebat dari suku-suku yang lain. Sampai kalau ada orang Samaria, dia nggak mau bergaul. Dia nggak mau berteman, menganggap dia tuh lebih rendah. Kenapa orang Yahudi dan orang Samaria itu sebenarnya tidak bergaul atau menganggap menganggap rendah? Nah, kalau kita lihat filosofinya, orang Samaria itu merupakan percampuran dari orang Yahudi dan orang-orang di luar Yahudi. Jadi mereka peranakan, gitu ya. Jadi mereka menganggap, wah ini bukan orang asli kita nih, orang Yahudi nih, gitu ya. Karena mereka campuran. Nah, jadi diskriminasi itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Dari zaman Tuhan Yesus. Ada yang menganggap bangsanya lebih hebat, gitu ya. Ada yang merasa, oh aku ini bukan bangsa Yahudi, aku ini bangsa campuran atau keturunan, kawin campur gitu ya. Nah, jadi zaman dulu aja sudah ada perbedaan yang sangat tajam, gitu ya. Nah, sekali lagi, apapun itu sukunya, itu di mata Tuhan sama. Tidak ada yang beda. Di mata Tuhan itu yang bikin beda adalah kalau kita itu menjadi anak Tuhan yang baik. Bedanya cuma di situ. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau enggak, itu yang jadi beda. Kalau kita mau warna kulitnya hitam, kuning, putih, kalau matanya hitam, biru, coklat, itu enggak ngaruh. Yang ngaruh kalau kita datang kepada Tuhan. Mau berubah menjadi anak Tuhan yang menyenangkan, itu yang pengaruh. Gitu ya, adik-adik semua. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini banyak diskriminasi. Wah, dasar lu suku A misalnya, kan kita sering dengar begitu ya. Wah, nah itu harap kita maklumi. Karena zaman dulu pun itu udah ada. Gitu. Jadi kalau sekarang itu ya cuman turunan dari zaman-zaman sebelum Masehi dulu. Gitu ya. Sekali lagi, jadi apapun itu sukunya, tetap semua sama. Semua berharga di mata Tuhan. Asal, tadi apa kakak bilang? Asal kita berubah menjadi anak Tuhan yang menyenangkan. Sama, semua suku yang ada di dunia ini sama-sama berdosa. Semua suku yang ada di dunia ini sama-sama berdosa. Tapi Tuhan memberikan anaknya supaya kita tidak binasa. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan dia mengharapkan kita menjadi anak Tuhan yang mengikuti teladannya. Itu yang luar biasa. Oke adik-adik semua, jadi sekarang jangan mempermasalahkan lagi suku A, suku B. Jadi kalau teman-teman di sekolah punya suku-suku yang minoritas gitu ya, nah itu tolong jangan dipermasalahkan. Karena semua sama. Di hadapan Tuhan itu tidak ada perbedaan warna kulit, warna mata, warna rambut, nggak ada yang sama. Nggak ada bedanya. Semua mempunyai kedudukan yang sama. Yang membedakan apa tadi? Apa? Yang membedakan adalah kita semakin hari berubah menyenangkan hati Tuhan. Seperti orang Samaria yang ada di Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Nah, kalian bisa baca bagaimana kisah seorang Samaria datang kepada Yesus, berubah dan dia diselamatkan. Gitu ya. Oke teman-teman semua. Nah, kakak berharap firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Oke, yuk mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah cerita ini tertanam di hati kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini.
Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami ada di sini, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Yoel. Nah, hari ini kakak mau membagikan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kesalahan. Kakak ulangi sekali lagi. Dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik hafalkan, nanti dikirimkan ya ke kakak sekolah minggunya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafal minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Halo, nama aku Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sekarang kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar banyak hal. Tuhan tolong pimpin kami dalam kami melakukan firman Tuhan di keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. God bless you.